sering kali ditipu orang. Salah satunya adalah terang-terangan tidak mau membayar tanpa malu-malu. Maaf, saya disuruh suami saya. Saya tahu, yang punya piutang itu suami kamu, bukan kamu sendiri. Jadi bagaimana? Apa saya sudah bisa minta? Gak ada uang. Ini sudah berkali-kali saya katakan. Apa kurang jelas juga? Kamu dengan orang yang lebih tua semestinya menaruh hormat dan bermurah hati. Hijrahnya Lalu Rahman Hadi ke kampung Karanganyar, Desa Grimyak Indah benar-benar membawa harapan baru yang cerah. Lebih dari itu, di tempat barunya itu pula dia menemukan jodohnya. Ini berkat kesertaannya dalam kegiatan remaja masjid. وخلق الجن من مارج من نار وبأي آلاء ربكما تكذبان. Seiring meningkatnya permintaan, saya memperbesar kapasitas produksi dengan menambah peralatan dan menambah karyawan jadi 6 orang. Sarmini yang ikut bergabung sebagai karyawan merebut hati saya. Makin banyak orang yang mengenal barang kerajinan ukir yang saya produksi, makin kencang order mengalir. Saya menambah lagi peralatan dan jumlah karyawan. Sedangkan Sarmini kemudian menikah dengan Lalu Rahman. Sebagai istri, dia sangat membantu meringankan kesibukannya. Di samping membuat semangat kerja Lalu Rahman bertambah besar. Rasanya sudah sebulan ini saya belum menemukan ide-ide yang baru. Barang-barang yang lama sudah mulai banyak di gudang. Atau mungkin ide di kepala saya ini sudah habis ya? Atau Iya ya, Kak. Sudah sebulan ini Kakak belum bisa menghasilkan desain yang baru. Oh iya, bagaimana kalau kita melihat desain-desain baru di arshop sekitar daerah sini? Atau di Bali? Atau di Bali? Iya, di Bali. Kamu memang istri saya yang paling cantik dan paling pintar. Memang betul, ide itu nggak datang dari dalam. Dan bisa saja ide itu datang dari luar. Saya yakin kalau saya lihat arsop-arsop di Bali, ide di kepala saya ini pasti penuh dengan ide-ide yang cemerlang. Iya.
Jadi, bagaimana? Kapan kita akan melihat-lihat ke Bali? Secepatnya. Secepatnya mungkin 1-2 hari ini kita sudah pergi ke Bali. Iya. Iya, ke Bali sih ke Bali. Kenapa? Kan sakit. Mayoritas konsumen akhir kerajinan ukir kayu yang diproduksi Lalu Rahman adalah turis asing yang datang ke Bali dan Lombok. Karena itu pasang surutnya pemasaran sangat dipengaruhi tingkat kunjungan wisata dari mancanegara. Kondisi keamanan dalam negeri yang makin kondusif dengan demikian berpengaruh positif terhadap usahanya. Satu faktor lagi yang tak kalah penting dalam menunjang usahanya adalah kucuran kredit perbankan. Siapa? Kenapa sih? Takut. Yang sini kan biasanya pengusaha-pengusaha besar. Bantuan kredit dari BPD NTB kami gunakan untuk memperlengkap peralatan dan membeli persediaan bahan baku. Dengan begitu, tiap pesanan bisa dikerjakan lebih cepat. Kami juga jadi lebih berani memperbanyak stok bahan baku maupun barang ukiran. Kami bermaksud mengajukan permohonan kredit di bank Bapak. Ini Pak, suratnya. Bapak dan Ibu tunggu sebentar. Baik. Siap. Silakan masuk. Permohonan atas nama Lalu Rahman tadi sesuai yang ada diterima. Yang mana nasabah yang mana ini? Pada saat ini dengan program Pundi, yaitu pembinaan usaha keluarga mandiri bekerjasama dengan Yayasan Dana Mandiri, telah disalurkan kredit kepada pengusaha yang tergolong kepada kelompok pengusaha ikan air deras, pengrajin ketimus, dan para pengumpul dan penggali pasir. Seluruhnya berada di wilayah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuannya adalah semata-mata untuk mengembangkan kehidupan daripada keluarga sejahtera, prasejahtera menjadi sejahtera satu, dan selanjutnya mendorong di bidang pemasaran hasil produksinya, sehingga sesuai dengan sasaran yang diharapkan dari yang keluarga kecil ini akan memiliki kekuatan-kekuatan di dalam menggalang ekonomi keluarga khususnya, dan tentunya secara totalitas akan menjadi kekuatan dalam rangka perekonomian secara regional maupun nasional. Tiap akhir minggu, suami saya selalu berusaha membayar gaji karyawan tepat waktu. Dalam seminggu kerja dari 10 karyawan, termasuk saya sendiri, bisa menghasilkan sekitar 500 barang ukir. Sedangkan harga per buahnya rata-rata Rp4.000. Usaha yang dikelola suami saya memang cukup lancar. Namun bukan berarti tidak pernah mengalami kejadian pahit yang merugikan. Sering kali ditipu orang, salah satunya adalah terang-terangan tidak mau membayar tanpa malu-malu. Maaf, saya disuruh suami saya. Saya tahu yang punya piutang itu suami kamu, bukan kamu sendiri. Jadi bagaimana? Apa saya sudah bisa minta? Gak ada uang. Ini sudah berkali-kali saya katakan. Apa kurang jelas juga? Kamu dengan orang yang lebih tua semestinya menaruh hormat dan bermurah hati. Jangan lantaran piutang lantas mengejar-ngejar terus. Pak, urusan utang piutang jangan dihubung-hubungkan dengan urusan umur. Bapak yang berjanji, malah bapak yang bentak-bentak. Baik, begini saja. Kalau kamu dan suamimu tidak ikhlas, sita saja rumah saya. Silakan. Tapi ada yang kamu harus ingat. Rumah saya harganya 100 kali lebih besar dari utang saya. Apa kamu punya uang untuk membayar sisanya? Enggak kan? Ya
Ya, selain dikenal luas sebagai seniman dan pengusaha kecil di bidang ukir kayu, Lalu Rahman adalah seorang dai yang cukup aktif. Terdapat keseimbangan hidup yang selayaknya dicontoh bagi siapapun yang ingin memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah pemirsa, sepak terjang Lalu Rahman jelas-jelas menunjukkan bahwa untuk memulai suatu usaha tidak harus menunggu adanya modal sejumlah uang. Sebab sebenarnya modal itu sendiri bisa dibentuk dari hasil usaha. Demikian pemirsa episode kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di episode mendatang dengan cerita yang lebih menarik. Saya Cici Faramida mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.